bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Advan Zaki dengan NIM 23073057. Jadi di sini saya membuat video ini bertujuan untuk melakukan tugas ototronik yang ditugaskan oleh Bapak Wagino, yaitu tentang observasi mata kuliah teknologi ototronik. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu bersama Bang Andi. Materi pertama kita yaitu tentang ABS. Pertanyaannya Bang, bagaimana cara kerja sistem ABS itu Bang? Cara kerjanya ya. Jadi kalau misalnya ABS itu kan anti-lock braking system. Sistem pengereman yang dirancang supaya pengereman itu tidak langsung terkunci gitu. Misalnya kayak awak marem mendadak, tidak langsung terkunci gitu. Nah, jadi untuk pengereman itu lebih pendek, misalnya walaupun di jalan yang licin mana gitu. Kalau misalnya sistem kerajonya lebih mengontrol tekanan rem. Itu lebih untuk saat terjadi slip tuh. Ya. Jadi menjaga roda tuh tetap berputar tapi tidak terkunci roda itu tuh gitu. Dan awak pun gampang untuk mengendalikan itu, kan banyak yang terjadi misalnya marem itu mode gitu. Nah, kalau misalnya pakai sistem ABS ini mengunci kalau marem biasanya sampai roda tuh ke belakang marem, jadinya aman, tidak slipnya tuh gitu. Dan ABS kok punya modul lo kan, ada yang modul ABS di dalam itu ada pion-pionnya ada sekitaran sampai kiri sampai kanan bervariasi lah, ada yang 3 kiri 3 kanan lo bervariasi pion-pion tuh. Jadi yang paling ngaco misalnya nanya permasalahan ABS kok, permasalahannya itu apa ya, terkadang dari pionnya, habis itu dari sensor dari rodanya itu cok bermasalah, kabelnya keputus yang dari sensor roda. Terkait masalah di ABS itu Bang, kalau misalnya ABS itu bermasalah atau error tuh apa yang terjadi? Jadi di speedometer itu ada indikatornya beko ABS, lampunya itu jadi lampu yang lambang ABS itu biasa ABS itu bisa. Kalau misalnya sedang selip tuh ya error, misalnya error ya Bang, terus atau nggak kunci atau kuncinya terlalu Bang, nggak sesuai standar loh Bang. Nah, jadi Mondeko, jadi cara menentukannya tuh gitu. Jadi ABS kok bakalan misalnya bermasalah dari motor ABS-nya, misalnya bermasalah dari motor ABS itu aja informasi ke speedometer bahwa ABS itu bermasalah. Jadi lampu ABS kok. Kalau misalnya masalahnya dari sensor ABS-nya yang di roda, ada letak sampai roda tuh, ada tuh sensor ABS, misalnya ini bermasalah, ini bakalan maju informasi ke speedometer lampu ABS itu, itu bermasalah, berarti itu tuh. Nah, cara menentuannya biasanya pakai scan tuh. Jadi dari scan kok di kecepatan bara ini bisa diputar roda aku langsung dari scan kok, diputar roda aku dalam kecepatan bara tidak berfungsinya itu bisa tuh, bisa diuji itu kalau itu ABS. Jadi manfaat ABS itu apa ya? Jadi manfaat dari untuk yang menggunakan ABS, yang pertama untuk pengeremannya lebih efektif. Habis itu yang kedua, marem itu tidak terlalu panjang mana do gitu slipnya tuh. Habis itu foto tidak bisa melintir aja gitu. Jadi nggak bisa putar-putar dia itu enggak. Jadi lebih gampang dikendalikan lah ya. Soalnya waktu itu
jo yang misalnya itu tuh biasanya yang non ABS tuh yang mode itu. Nah, yang non ABS tuh. Nah, itu jadi perbedaan ABS sama non ABS itu apa? Jadi perbedaan auto ABS jo non ABS. Kalau misalnya non ABS tuh yang pertamanya dia tuh motor lah jalan ada tuh dong. Motor dari ABS tuh, modul dari ABS tuh lah ada tuh dong. Jadi kalau misalnya non ABS tuh biasanya pengeremannya mungko saya. Pengereman mungko. Jadi kalau misalnya non ABS tuh rentan lah gitu. Misalnya wak marem mendadak, habis itu auto kayak dikendalikan. Itu yang pertama tuh. Nah, itu mengakibatkan banyak orang kecelakaan kalau misalnya marem mendadak, apalagi marem mendadak di hari hujan gitu. Kalau misalnya ABS tuh ini menguncinya tuh tidak tak kunci roda gitu. Jadi bisa dengan jarak pendek auto bisa berhenti, tapi tidak melintir tuh. Karena ampe remnya tuh. Nah, itulah gunanya dari motor ABS tadi itu, jo modul ABS tuh satu. Jadi kalau misalnya labia rancangnya ya auto menggunakan ABS daripada non ABS. Saya akan melakukan identifikasi komponen pada materi yang pertama, yaitu tentang sistem ABS. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian ABS. ABS itu adalah sistem yang bekerja di saat pengemudi melakukan pengereman mendadak secara spontan. Cara kerja sistem ABS ini yaitu saat pengemudi menginjak pedal rem secara mendadak yang terlalu keras, maka si ABS ini akan mendeteksi dengan cara sensor-sensornya akan memberikan sinyal kepada tiap-tiap ban agar tekanan remnya menjadi stabil supaya tidak terjadi selip. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen pada sistem ABS. Baik, yang pertama komponen-komponen pada sistem ABS ini yaitu adalah sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini berfungsi untuk mengukur tekanan saat terjadi selip saat pengemudi menginjak rem secara mendadak, agar sensor dan komponen-komponen bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Baik, selanjutnya yaitu ada controller ABS. Controller ABS ini berfungsi untuk mengatur semua komponen-komponen yang ada pada sistem ABS ini. Oke. Secara tidak langsung, controller sistem ABS ini adalah otak dari ABS ini. Lalu yang ketiga ada nama komponennya adalah katup rem. Katup rem ini berfungsi untuk memaksimalkan tekanan rem yang ada pada kendaraan. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir yaitu ada namanya pompa rem. Pompa rem ini berfungsi untuk mengembalikan tekanan rem saat terjadi saat pedal gas yang tiba-tiba diinjak tadi, maka pompa rem ini akan menstabilkan tekanan yang ada pada jalur remnya. Baik, jadi materi selanjutnya saya akan bertanya-tanya tentang EPS. Jadi Bang, komponen-komponen pada sistem EPS ini apa aja Bang? Jadi komponen yang ada dari sistem EPS itu ada motor EPS, habis itu ada rak setir, habis itu ada modul EPS, habis itu ada ball joint setir. Nah, itu komponen-komponennya sadonya tuh. Untuk cara kerjanya gimana tuh Bang? Kalau misalnya untuk cara kerja EPS, jadi kan menggunakan motor tadi itu yang tahu buang ke sistem pengemudi, dan ada sensor yang motor EPS itu habis itu terhubung ke kemudi.
Jadi itu tuh dari motor tuh bisa membuat setirku menjadi lunak karena sistem elektrik. Jadi pas memutar setir tuh bisa lunak ya. Itu kegunaannya. Jadi kalau misalnya dulunya kayak tadi lah. Gitu lah. Jadi kalau untuk permasalahan pada EPS ini apa aja biasanya, Bang? Ya permasalahan tuh yang paling ngacok bana dari bak setirnya tuh. Dari bak setir itu yang paling acok bunyi itu. Biasanya dari sil-sil dalam itu ala longga ala nak padik itu. Itu tuh yang paling acok bermasalah. Yang kedua dari modulnya acok bermasalah tuh. Jadi menyebabkan kalau misalnya modulnya bermasalah jadi setir kok areanya biar. Jadi kalau menurut Bang lebih enak yang EPS ini atau yang hydraulic power steering? EPS atau power steering? Hydraulic power steering ya. Kalau misalnya lebih lama EPS lah. Yang pertama perawatannya gampang. Kalau misalnya power steering itu ada pompanya, ada minyaknya lo, dan dari pompa itu membebani lo ke mesin. Nah, gitu. Kalau misalnya EPS nya enggak ada membebani ke mesin lo. Nah, jadi untuk perawatan pada EPS ini Bang, cara perawatannya gimana biar tahan lama Bang, dan hal-hal yang harus dihindari itu seperti apa aja Bang? Nah, jadi kalau misalnya cara perawatan EPS kok karenanya di bagian kaki-kaki yang perlu dihindari itu misalnya kok sedang kecepatan tinggi, itu masuk lubang, itu capek karena itu. Komponen yang paling ngacok karena itulah dari bak setirnya tadi itu. Dari bak setir itu mengakibatkan bunyi ya beko tuh. Jadi kalau misalnya hindari lah jalan-jalan yang rusak di kecepatan tinggi. Harus lebih hati-hati ya. Harus lebih hati-hati. Sebenarnya sama aja kayak power steeringnya mau dia dulu. Cuma kalau misalnya EPS kok mamelonya jauh lebih mudah dibandingkan power steering. Dan untuk tenaga untuk EPS jo power steering itu pun beda loh, karena kalau misalnya power steeringnya tak pakai tenaga mesin kok untuk ke power steering itu gitu. Membebani lah jatuhnya untuk ke mesinnya kalau misalnya pakai pompa power steering. Kalau EPS enggak. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi komponen yang ada pada sistem EPS yang ada di sini. Jadi fungsi pada EPS ini adalah untuk memudahkan pengemudi menggerakkan roda depan, ya, yang menggantikan sistem lama yaitu hydraulic power steering. Jadi lebih tepatnya ini lebih efisien lah dibanding HPS, karena HPS ini sangat nyaman untuk digunakan atau ringan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama komponen pada EPS ini. Yang pertama yaitu ada steering wheel, yaitu input dari pengemudi. Lalu yang kedua ada steering angle sensor yang berfungsi untuk mendeteksi seberapa banyak putaran yang ada pada saat mengemudi. Lalu yang ketiga ada ECU, electronic control unit, yang berfungsi itu adalah sebenarnya otak dari EPS ini agar lebih ringan untuk digunakan. Dan selanjutnya ada motor listriknya yang akan memberikan tenaga untuk meringankan setir ini. Lalu yang terakhir ada worm gear yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari motor ke batang kemudi sesuai dengan torsinya. Jadi materi kita selanjutnya itu tentang door lock. Jadi kalau cara kerja door lock ini gimana Bang? Cara kerja door lock mungkin lebih ke fungsinya nak. Fungsi dari door lock ini sama kayak sistem central lock, mengunci secara keseluruhan
dari dalam motor tuh. Jadi pencet saya bisa tak kunci untuk sado pintu auto atau kacang PL atau kalipo limonyo gitu. Jadi kalau door lock ini apakah udah mobil-mobil dari tahun lama pakai ini atau cuma mobil-mobil yang untuk keluaran baru-baru ini, Pak? Jadi kalau misalnya untuk door lock atau central lock itu kalau misalnya di auto yang lama itu kan cuma lock untuk mengunci saya kan, jadi mengunci cek Pak, jadi cek auto, di cek auto. Nah itu lagi nih pun namanya door lock atau central lock, jadi tak perlu cek auto mengunci itu memudahkan awak untuk sekali pencet saya bisa tak kunci saduanya gitu, jadi memudahkan. Nah, gitu. Itulah versi terbaru dulu lah gitu. Biasanya door lock ini kan letaknya cuma di kursi pengemudi bang atau supir bang. Apakah itu bisa dimodifikasi bang atau dirubah lah untuk di kursi penumpang yang sebelah supir atau di belakangnya bisa bang? Kalau misalnya untuk dirubah, ya sadunya dimodifikasi bisa, tetapi yang efektif itu tetap di sebelah bangku pengemudi. Bangku bentuk itu tuh karena dari si pengemudi itulah yang menentukan safety untuk penumpangnya juga. Makanya diletakkan di sebelah bangku pengemudi. Jadi untuk maloknya gitu, untuk menguncinya lah gitu. Makanya memang labia rancaknya tuh diletakkan di sebelah bangku pengemudi. Contohnya kayak foto yang adoto lah rata-rata, bukannya rata-rata yang keseluruhan pasti di sebelah bangku pengemudi. Jadi belum ada mobil yang untuk di layanan kursi pengemudi sistem door lock. Tak ada dong. Nah, ini satunya di bangku sebelah pengemudi itu. Nah, jadi permasalahan yang ada pada door lock atau central lock ini kira-kira apa aja? Yang pertama dari modul central lock. Habis itu yang kedua dari pistol central lock. Habis itu yang ketiga itu biasanya dari kabelnya. Jadi kabelnya ada yang putus gitu. Jadi kadang-kadang kan di auto itu ada yang tiga tak kunci cie indah, atau dua tak kunci dua lah itu indah gitu. Nah, itu biasanya permasalahannya dari kabelnya atau dari pistolnya. Baik, jadi selanjutnya kita akan mengidentifikasi komponen yang ada pada sistem door lock. Jadi dari pengertiannya, sistem door lock yaitu sistem pengunci yang ada pada mobil atau kendaraan yang dikunci secara mekanis atau manual. Komponen-komponen dari sistem door lock ini yang pertama yaitu ada tombol. Ini adalah termasuk tombol dari door lock. Ini juga, dan di bagian-bagian kursi penumpang yang lain juga ada. Selanjutnya ada batang penghubung yang ada di dalam ini yang berfungsi untuk menghubungkan mekanisme kunci yang ada pada tiap-tiap pintu ini. Dan selanjutnya ada rumah pengunci. Rumah pengunci ini adalah mekanisme utama yang mengunci pintu ke bodi mobil, yang biasanya terhubung di gagang pintu bagian dalam atau luar ini. Selanjutnya ada door handle ini adalah penutup pintu yang ada pada bagian luar ini. Lalu yang kelima ada striker. Striker adalah komponen yang menempel di bodi mobil pada saat pintu ditutup. Ini. Ya baik, kita akan ke materi yang keempat, yaitu tentang power window. Baik bang, jadi untuk power window ini kira-kira cara kerjanya gimana bang? Kalau misalnya cara
radio power window kok kan menggampangkan awak untuk menaikan atau menurunkan kaca dengan memakai dengan menekan tombol. Jadi kalau misalnya di power window kok komponennya tuh contohnya kayak motor power window, habis itu gearnya, habis itu kawet penghubungnya, dan ada pun kabelnya pun. Jadi kalau misalnya dulu orang sistem engkol, sistem tali saja dibuka aja tangan. Nah kini kok tinggal mau pencet tombol bisa naik surang melalui dengan motor, dan itu pun harus dengan adanya aksi yang rasanya jatuh. Kalau akinya tidak bagus, kalau misalnya udah rancang, lampunya bisa dikecah dan berfungsi lah. Makanya yang untuk mengambil akinya kan dari aki. Kalau untuk sistem itu bang, apa bedanya power window sama yang di engkol tuh di dalam sistem itu sama atau ada perbedaan? Cara kerjanya sama, cuma bedanya pakai kalau misalnya power window itu pakai motor, tapi kalau misalnya masih sistem buta tidak pakai motor tuh, jadi dengan tangan wah. Yes sudah. Nah, jadi masalah-masalah pada power window itu kira-kira apa saja bang? Yang ngaco bermasalah di motornya, habis itu di kabelnya, siap tuh di switch power window itu sudah itu yang ngaco bermasalah. Nah di power window ini kan ada itu bang, kan bisa misalnya dipencet juga tuh apa penumpang yang lain tuh nggak bisa buka. Ya itu ada sistem lock window ya tuh. Jadi itu tuh ada sistemnya di power window itu yang untuk unlock. Jadi yang bisa yang digunakan cuma di bangku sebelah pengemudi. Nah jadi pengemudi bisa mengatur unlocknya tuh gitu. Nah, tapi itu di power window kok ada auto yang bisa sekali tekannya nih ya surang, sekali tekannya turun tuh surang. Atau dari auto tuh. Kebanyakan kayak auto kita umat tuh palingan si auto di bangku sebelah pengemudi ya. Kalau di biasanya kalau autonya yang ada di selain pengemudi itu mobil-mobil apa saja bang? Apa? Oh, kan auto tadi bang bilang dari si pengemudinya kan mobil-mobil kita umat. Nah mobil-mobil apa saja yang ada autonya selain di kursi pengemudi? Jadi kalau misalnya untuk sado power window-nya bisa auto gitu. Kalau yang bisa auto tuh kebanyakan auto yang nominalnya agak mahal. Nah, kayak auto Eropa tuh rata-rata auto sado itu. Jadi sado power window-nya bisa dinaikkan sekali tekan bisa naik surang, naik sampai AT atau ya naik sampai habis gitu, atau turun sampai habis roll gitu. Kalau misalnya contohnya kayak auto Eropa kayak auto BMW lah. Nah, dan kebanyakan gini kok kayak auto produk Jepang itu auto itu cuma di kacung pengemudinya yang bisa naik langsung sekali tanpa pencet berkali-kali tuh. Kalau untuk perbaikannya power window ini kira-kira untuk biayanya berapa bang, dan waktu lama pengerjaan untuk perbaikan itu berapa lama? Kalau misalnya servisnya ringan, contohnya yang bermasalah di dinamonya. Kalau misalnya di dinamo itu biasanya sekitaran 300 sampai 600 lah tergantung dari autonya. Habis itu kalau misalnya permasalahannya dari kabel-kabelnya itu ada sekitaran untuk biaya servisnya sekitar 52 sampai 200 lah untuk biaya servisnya. Kalau misalnya dari switchnya yang bermasalah, switchnya itu harganya sekitaran 32 sampai 50 ribu tergantung dari auto. Jadi kalau misalnya untuk
Lama pengerjaannya tergantung dari kerusakannya. Jadi kalau misalnya estimasikan lah hal yang lamanya itu 1 jam. Hal yang lama itu. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi komponen yang ada pada sistem power window. Jadi power window ini adalah salah satu sistem pada mobil yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kaca secara elektrik atau manual. Komponen yang ada pada sistem power window ini yang pertama adalah ada tombol. Di sini ada tombolnya. Ini untuk di bagian supir yang bisa menggerakkan semua kaca yang ada pada ke mobil ini, dan ini adalah tombol untuk saat kita ingin mengunci kaca saat ada anak kecil atau orang tua yang suka memain-mainkan bagian kaca di bagian penumpang. Lalu selanjutnya ada regulator. Regulator pada power window ini berfungsi untuk menggerakkan kaca yang ada pada sistem power window ini. Lalu ada motor yang menggerakkan mekanisme pengangkat kaca yang ada di bawah bagian sekitar sini ini. Lalu selanjutnya ada jalur rel kaca, yaitu tempat kaca bergerak naik turun, menjaga agar tetap stabil dan tidak miring. Lalu selanjutnya ada sekring. Sekring ini berfungsi untuk mengatur aliran arus yang akan menaikkan dan menurunkan kaca ini. Selanjutnya ada masalah-masalah pada sistem power window ini, yaitu saat kaca tidak bisa dinaik turunkan secara elektrik ini, tombol tidak bisa digunakan, atau saat kita melakukan penguncian pada kursi supir ini dan tapi kacanya tetap bisa dinaik turunkan oleh kursi. Buka play. Lalu selanjutnya masalah yang ada pada power window ini adalah saat kaca naik turun yang terlalu lambat, yaitu ada komponen yang mungkin sudah aus atau sebagainya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.